waktunya kita akan sekolah minggu di GKJ Tanjung Tirto. Nah adik-adik, gimana nih? Sudah pada semangat untuk sekolah minggu? Sudah pada mandi belum? Ayo, sudah pada mandi? Sarapan? Ayo. Ada yang sudah berolahraga mungkin pagi-pagi tadi bersama mama papa, sepedaan atau jalan pagi. Nah, semoga adik-adik semua siap ya untuk sekolah minggu bersama. Nah, jangan lupa siapkan Alkitabnya dan juga alat tulis karena kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, gak afdol nih kalau kita tidak membuka sekolah minggu dengan nyanyian, tapi ini nyanyiannya dengan senam adik-adik. Senam biar badannya semangat ya, biar badannya panas ya, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri yang masih ngantuk-ngantuk. Pokoknya kita ayo bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau senam dengan lagu Tanganku di Depan, Tanganku ke Belakang. Musik, let's go. Sudah panas ya badannya. Wah, itu artinya adik-adik sudah siap ini untuk sekolah minggu. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau doa dulu ya adik-adik. Kita mau berdoa pembukaan. Ayo siapkan hati dan pikirannya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Kau telah bangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, buat kesehatan, panjang umur yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dengan Roh Kudus-Mu supaya nanti pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mendengarkannya dengan baik, dengan seksama, dan dapat menjadi bekal untuk kehidupan kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sudah pemanasan ya. Wah, sudah panas ini. Jiwanya, badannya sudah panas ya. Sudah semangat, sudah bersuka cita. Kita juga sudah berdoa. Kita mau nyanyi lagi nih, sekali lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Let's go. Dia mengasihi aku, bahkan mati
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu buah pujian lagi. Kita akan menyanyikan lagu Percaya Saja. Let's go. Harus sehat-sehat terus ya adik-adik di kala pandemi ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Mbak Sela. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu, minta kepada Tuhan tuntunan supaya kita bisa belajar firman bersama-sama dengan baik. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau perbolehkan anak-anak-Mu Tuhan mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menuntun kami dalam setiap kami belajar firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau selalu menguatkan iman kami dari hari ke hari, sehingga kami dapat melakukan segala hal seturut dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita semua siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman bersama-sama. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11 adik-adik. Mbak Sila ulangi lagi, diambil dari Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama. Untuk yang sudah bisa membaca, bisa membaca bareng-bareng sama Mbak Sela. Untuk yang belum, bisa mendengarkan ya adik-adik. Lukas 5 ayat pertama sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar salah satu tokoh Alkitab, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus, adik-adik pernah dengar nama Simon Petrus? Oke, mungkin ada yang sudah, ada juga yang belum ya adik-adik. Jadi sebenarnya siapa sih adik-adik Simon Petrus ini? Ada yang tahu? Oke, jadi sebenarnya Simon Petrus itu adik-adik adalah seorang nelayan. Di sini Simon Petrus adalah anak dari Nabi Yunus dan mempunyai saudara yaitu Andreas. Nah, si Simon Petrus ini adik-adik dia berprofesi atau bekerja sebagai nelayan di pantai, apa tadi adik-adik yang sudah disebutkan di Alkitab? Di pantai Genesaret adik-adik. Nah, tentunya kalau Simon itu seorang nelayan di pantai Genesaret tersebut, pasti Simon tahu sekali kan saat-saat terbaik untuk menangkap ikan kapan, di malam hari atau pagi hari. Pasti semuanya tahu kondisi di pantai ya adik-adik. Nah, pada saat itu Yesus sedang berdiri di pantai Genesaret adik-adik. Kemudian dari pantai itu Yesus melihat ada 2 perahu yang sedang menepi di tepi pantai. Di situ salah satunya adalah perahu Simon adik-adik. Nah, di situ kemudian Tuhan naik ke perahu Simon. Kemudian apa yang dilakukan adik-adik? Di situ Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk membawa perahunya sedikit lebih jauh ke tempat yang lebih dalam adik-adik, yang airnya lebih dalam. Kemudian di situ Yesus duduk dan mengajar banyak orang. Di situ Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya adik-adik ke tempat yang lebih dalam tadi. Nah, di situ Simon ragu adik-adik karena selama malam hari itu 1 hari, Simon tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dia tidak mendapatkan ikan adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk mencari tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya di sana. Simon awalnya agak ragu nih adik-adik. Kenapa Yesus menyuruh untuk menebarkan jalan di tempat yang lebih dalam? Karena kan Simon yang paling tahu nih kondisinya adik-adik. Kalau Simon mau menangkap ikan, paling bagus itu di malam hari, bisa dapat ikan yang banyak. Sedangkan ini kondisinya mungkin pagi siang hari adik-adik. Sedangkan Tuhan menyuruh kita untuk menebarkan jalannya, menyuruh Simon untuk menyebarkan jalannya di siang hari adik-adik. Di situ Simon ragu, masa iya sih bakal dapat ikan banyak, orang ini siang hari, orang malam hari aja aku tadi nggak dapat ikan loh, apalagi siang. Dalam hati Simon seperti itu ya adik-adik. Nah, tapi di situ walaupun Simon ragu adik-adik, Simon tetap mencoba untuk patuh, mencoba untuk percaya dengan Yesus. Kemudian Simon menebarkan jalannya di tempat yang lebih dalam tadi adik-adik. Nah, setelah ditebarkan jalannya, kemudian menunggu beberapa saat, tiba-tiba adik-adik jalannya itu mulai koyak, mulai bergerak-gerak. Berarti pertanda apa nih adik-adik? Iya betul, berarti pertanda jalannya itu dimasuki ikan adik-adik. Banyak ikan yang terjaring di jalannya, dan ikannya itu ternyata besar-besar adik-adik. Di situ Simon dapat ikan besar-besar, bahkan sampai perahunya pun nggak cukup, udah mau tenggelam karena terlalu banyak ikan yang tersangkut di jala Simon tadi adik-adik. Di situ Simon Petrus sungguh-sungguh takjub karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu ternyata benar. Mereka pergi ke tempat yang jauh lebih dalam, kemudian tebarkan jalannya di situ, dan ternyata banyak dapat ikannya adik-adik. Di situ Simon senang sekali, Simon takjub, dan bahkan Simon tersungkur di depan Tuhan Yesus adik-adik. Dia tidak percaya dan merasa nggak pantas karena Simon merasa dirinya itu berdosa. Tapi kenapa dia bisa mendapatkan ikan sebanyak itu adik-adik? Jadi semua orang di situ takjub selain Simon. Nah, di situ pun ada teman Simon yang namanya Yakobus dan Yohanes yang berperan sebagai nelayan juga. Di situ pun mereka takjub akan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk mereka semua, untuk nelayan-nelayan. Karena Tuhan Yesus bisa menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan banyak ikan jika kita patuh terhadap perintah Tuhan Yesus. Akhirnya karena mereka semua sudah percaya akan keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan, kemudian peristiwa itu adik-adik membuat Simon dan teman-temannya itu percaya kalau ternyata Tuhan Yesus itu bukan sembarang manusia adik-adik. Nah, mulai dari peristiwa itu, mulai dari kejadian itu adik-adik,
Simon, kemudian ada Yakobus dan Yohanes yang berperan sebagai nelayan juga. Akhirnya mulai saat itu juga adik-adik, mulai detik itu mereka melepaskan semua pekerjaannya, mereka melepaskan segalanya, kemudian mereka memutuskan untuk menjadi murid Tuhan Yesus sepenuhnya adik-adik, tanpa ragu lagi, karena mereka sudah melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada mereka itu ternyata sungguh membuat mereka takjub, sehingga mereka percaya Tuhan Yesus bukan sembarang manusia adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab tadi, sebagai anak-anak Tuhan adik-adik, kita belajar untuk percaya dan melakukan apa yang Tuhan minta. Walaupun kita sudah merasa sudah bisa atau merasa sudah tahu segalanya, tapi adik-adik, semua yang Tuhan perintahkan itu pasti untuk kebaikan kita. Dan secara tidak langsung adik-adik, Tuhan itu mengutus orang tua atau guru atau kakek nenek kita itu sebagai perantara, agar kita itu bisa berbuat baik adik-adik, bisa berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan. Nah adik-adik, di situ Tuhan Yesus memakai orang tua dan guru kita untuk memberitahu yang baik. Jadi kalau misalnya nih adik-adik, kadang adik-adik merasa tidak suka dikasih tahu orang tua, atau merasa apa yang dikatakan orang tua tidak benar, adik-adik tidak boleh melawan atau membantah ya, karena apa yang sudah dikatakan orang tua atau guru kita atau kakek nenek kita itu adalah demi kebaikan kita semua adik-adik. Itu semua sebenarnya juga oleh karena tangan Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan menuntun langkah kita melalui kedua orang tua kita atau kakek nenek kita atau guru kita adik-adik. Jadi misalnya mereka memberitahu sesuatu yang kira-kira kita tidak setuju atau tidak cocok atau tidak sesuai dengan kemampuan kita, tidak apa-apa adik-adik, yang penting jangan melawan atau membantah. Kita harus selalu patuh. Sama seperti halnya kita juga patuh terhadap perintah-perintah Tuhan Yesus, terhadap apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, karena percayalah adik-adik, itu semua juga demi kebaikan kita semua, gitu ya adik-adik. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah kita, menuntun dalam setiap langkah kita. Dan yang terpenting, jangan membantah dan melawan perintah orang tua, guru, atau kakek nenek ya adik-adik, karena mereka adalah salah satu perantara dari Tuhan Yesus bagi kita semua untuk hidup kita. Oke adik-adik, jadi firman-Nya segitu. Kita sekarang akan coba bikin sebuah kerajinan yuk adik-adik. Kita bikin ikan-ikanan dan nanti akan Mbak Sela ajarkan ya. Yuk kita mulai siapkan bahan-bahannya. Oke adik-adik, setelah semua bahan disiapkan, sekarang langkah pertama kita akan membuat ikannya ya. Ikutin tutorial yang ada di video ini.
Selanjutnya adik-adik, kita akan beri tulisan di badan ikannya. Tulisan yang pertama yaitu taat perintah Tuhan. Lalu adik-adik, di ikan yang kedua kita akan memberi tulisan patuh kepada orang tua. Kemudian di ikan yang ketiga kita akan beri tulisan patuh kepada guru. Oke adik-adik, selanjutnya ikan-ikan yang tadi sudah ditulis kita akan susun menjadi satu rantai dengan benang jarum. Langkah selanjutnya adik-adik, kita akan membuat gantungannya. Nanti ikan-ikan yang sudah disusun menjadi rantai akan digantungkan di gantungan yang dibuat dengan sedotan ini. Selain sedotan, adik-adik bisa ganti dengan pensil atau kayu atau sumpit. Oke adik-adik, ini sudah masuk ke tahap akhir. Nanti hasil jadinya seperti ini adik-adik. Silahkan dikreasikan sesuai dengan kesukaan adik-adik. Selamat mencoba ya. Nah adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhan? Semoga adik-adik mencermati ya, supaya tadi firman Tuhan tadi bisa menjadi bekal untuk adik-adik di dalam bertemu dengan keluarga, mama papa, dengan teman-teman di sekolah, di lingkungan rumah, supaya adik-adik bisa menjadi anak yang selalu percaya akan Tuhan dan baik gitu di dalam kehidupan adik-adik,
berteman dengan baik, yang rukun. Oke adik-adik? Oke, nah sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah seperti biasa ya adik-adik, persembahannya dikumpulkan di kotak. Dan nantinya teman-teman akan titipkan ke orang tua. Nanti mama atau papa akan menitipkannya ke guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Oke, untuk mengumpulkan persembahan kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Let's go. Adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Yuk kita berdoa syafaat bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Kau berbolehkan anak-anak-Mu Tuhan mengulurkan persembahan yang tidak seberapa ini untuk nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi gereja, bagi sekeliling kami Tuhan, dan kiranya menjadi berkat bagi lingkungan kami semua Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, berilah mereka umur yang panjang, berikanlah mereka kesehatan dan berkat yang melimpah dalam kedua orang tua kami Tuhan, sehingga Engkau berbolehkan mereka untuk masih merawat kami hingga dewasa nanti. Dan kiranya Engkau berikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami dan keluarga kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan yang saat ini masih belum bisa 100% masuk sekolah full, tapi kiranya kami berharap semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami, mendampingi dalam setiap proses belajar kami, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kami dapat bermanfaat bagi kami ke depannya Tuhan, dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih jauh dari kondisi baik Tuhan, tapi kami selalu berharap karena kami percaya bahwa pertolongan-Mu pasti akan memulihkan dunia ini Tuhan yang sedang dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Engkau berkati orang-orang yang sakit, semoga Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, dan kiranya Engkau segera berikan pemulihan kepada mereka yang sakit Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi yang sulit juga untuk mengatur negara kami Tuhan, tapi kiranya Engkau berikan para pemimpin kami kebijaksanaan dalam membuat keputusan, dan kiranya Engkau beri kekuatan dan kesehatan dalam membuat setiap keputusan supaya semua dapat baik bagi masyarakat Tuhan. Dan tak lupa juga Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau berbolehkan sekolah minggu pagi hari ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, walaupun saat ini sekolah minggu masih online Tuhan, tapi kami tetap berharap semoga kedepannya kondisi segera membaik, bisa segera pulih, dan kami bisa bersekolah minggu offline secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berada di penghujung sekolah minggu. Tapi jangan sedih ya adik-adik, karena kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu depan. Untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Let's go! Sudah menyaksikan sekolah minggu pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.